tulang iga. Tuh udah meletup. Selamat pagi dari Jerman. Hai YouTuber, selamat datang di saluran dapur emaknya Benyamin. Aku mau nanya-nanya dua bocah nih. Ini kan separuh dia Jerman, separuh Indonesia. Tapi yang satu si abang maunya makanan Jerman. Ini dia makan segalanya. Sayur mau, ikan mau, daging mau. Nasi mau. Benyamin nasi juga mau. Tapi dia kebanyakan makannya mie. Kau mau makan sayur nggak? Dia sayur sama sekali nggak mau kayak bapaknya. Padahal lagi bayi aku bikin empasinya sayur-sayuran, buah-buahan. Ya. Terus buah maunya apa? Nudel. Buah. Obst. Welche Obst ist du gerne? Dia makan apel doang. Terus jeruk doang. Ya, sayur nggak mau. Jadi, daging juga nggak mau. Mandarina, apel ya. Terus daging juga nggak mau. Kenapa kau nggak mau makan daging? Kecuali daging steak yang mahal. Ya. Pada video ini saya mau nunjukin gimana biasanya saya bikin homemade kaldu daging. Dan kaldu sayuran. Jadi ya, anakku itu si Benyamin yang pertama, dia susah makan sayur. Sama sekali nggak mau makan sayur. Pokoknya dia pengen di nasinya itu bersih cuma nasi doang sama lauk. Lauknya juga milih-milih. Dia paling demen makan olahan mie lah. Emang tipikal Jerman banget ya. Nah, kalau si Lisa dia mau makan sayur, makan buah, segala macam dimakan. Terus solusi untuk mengatasi anakku yang susah makan sayur, yang sama sekali nggak mau makan sayur gimana sih? Termasuk nggak mau makan daging juga. Gitu ya. Yang daging dia makan, si bocah ini hanya mau makan daging steak mahal, Bu. Ya. Jadi, ya sejak anakku itu bayi, aku udah bikin empasi. Airnya itu kaldunya bikin sendiri. Jadi kaldu sayuran, kaldu daging. Nah, kan udah nggak bayi lagi ya, Bo. Masa makan sayur nggak mau sih? Masa mau dibikin ini dipure melulu? Ya enggak kan? Ya udah, jadi solusinya untuk aku ngakalin si anak supaya tetap dapat vitamin dari sayuran, ya aku bikin kaldu sayuran. Nah, kaldunya sayurannya juga aku campur sama daging gitu ya. Nah, yang ini ya, tadi dagingnya udah aku rebus sekali, terus aku buang airnya. Aku rebus itu dimasukin tadi dagingnya ke dalam air mendidih. Nah, ini dia ya. Nah, itu kan tadi yang aku kasih lihat tuh ada busa-busa saat merebus tulang-tulang iga ya, tulang sop atau daging juga kalau aku bikin kaldu daging gitu kan ada buihnya. Nah, itu ya supaya nggak berbusa begitu ya direbusnya 2 kali. Jadi yang pertama dimasukin ke dalam air mendidih sampai keluar busanya. Nah, terus dagingnya diangkat dan direbus. Yang kedua kali itu ngerebusnya pakai air dingin. Jadi nanti kaldunya keluar, juice-nya keluar. Kalau dagingnya dimasak pakai air panas, nah itu kaldunya tetap di dalam. Di dalam ya. Nah, sekarang aku mau kupas dulu sayurannya. 1 bawang bombay ukuran sedang, 2 bawang merah. Kalau bawang putih aku nggak pakai. Terus ada wortel, ada ini kenolan seledri, apa ya bahasa Indonesianya? Seledri, umbi seledri, ya. Terus apalagi sih? Daun bawang gitu ya. Tapi nanti aku masukin yang keras-keras dulu nih, kayak ini, kayak wortel, umbi seledri yang keras-keras dulu biar empuk duluan. Nah, ini kenolan seledri, umbi seledri di Jerman biasanya gede-gede begini seledri, ya. Bentuknya macam-macam. Jadi ada yang daun seledri, ada batang seledri, ada umbi seledri. Nih biasanya kalau di sop-sop, paketan sop-sop dapatnya begini. Ini mah kayaknya 2/3-nya deh. Ya, jadi yang bagian sini udah saya buang, kulitin gitu ya. Kemudian nanti ini juga dikulitin lagi dan dipotong dadu gitu baru masukin ke sop. Wortel udah dipotong-potong, masukin.
Lanjut dipotong lagi. Masukin bawang bombay dan bawang merahnya, aku potong dadu. Kompornya udah dinyalain. Pakai api besar biar cepet. Ya, direbus. Kalau di internet dibilang 4 jam, lama banget ya, supaya keluar kaldu-kaldunya semuanya ya. Kalau saya 2 jam aja. Terus kalau yang seledri, pore, terakhir kalau udah hampir mau dimatiin. Dagingnya di bawah, soalnya dia kan paling berat, makanya dia di bawah. Tuh. Udah nggak kelihatan lagi. Kalau bikin kaldu begini mah lama, udah. Tapi kita nggak tinggal, saya nggak tinggal, soalnya kan ini kan penuh. Ntar mendidih, ini tumpah kemana-mana. Udah. Tutup lagi. Setengah jam berlalu. Tuh, udah begini dia. Wangi banget deh. Ya. Ayo pada bikin kaldu homemade ya. Nah, bisa juga loh kita bikin kaldunya itu yang kering. Ya, jadi kalau mau bikin sop, mau bikin sayur, tinggal ngambil yang bubuk. Maksudku yang bikin ini, yang bubuk, kaldu bubuk gitu. Nah, airnya itu nggak usah banyak, dikit aja airnya. Terus sayurnya sama kayak begini. Kemudian nanti dihaluskan pakai mixer tangan sayurannya sampai halus. Terus ditaruh di oven deh. Ntar deh aku bikin video tersendiri ya. Nah, ini saya bikin kaldu yang cairan begini karena nanti hasilnya ini aku mau bikin buat campuran kalau masak nasi gitu. Jadi daripada pakai air biasa, nah pakai air kaldu sayuran ini, kaldu daging. Jadi tuh si anakku yang nggak mau makan sayur, ya nggak mau makan daging ya, tetap dapat deh vitamin-vitamin dari sayuran ini gitu loh. Ya, udah belum mendidih, udah biarin lanjut lagi. Kalau nanti gelembung-gelembungnya udah besar ya tutupnya diangkat biar nggak tumpah ya. Tutup lagi. Udah mendidih, udah mendidih. Matiin dulu kompornya. Ya, matikan dulu kompornya. Tuh, udah meletup gitu ya daripada tumpah ntar. Nah, kalau udah mendidih begini ya, didiemin sampai dingin ya, sampai benar-benar dingin. Ih, lama, bisa 2-3 jam. Terus masukin deh di botol-botol. Kalau saya sih di bekas sele gitu, atau bekas apa ya, botol madu ya. Nih contohnya begini, ada yang bersih banyak. Nah, ini kan dia tebal. Jadi ntar kalau mau dipanasin lagi kaldunya, ntar saya bikin video terpisah deh ya, cara menghangatkan kaldu yang mau digunain ya. Nah, jadi nggak pecah kalau dihangatin lagi. Kalau pakai botol yang tipis-tipis kayak begini, pecah, bolak-balik pecah. Karena kan dari freezer terus dihangatkan gitu ya. Udah aku masukin yang sayuran hijaunya. Tuh. Ya. Kalau kalian mau masak lebih lama ya silakan ya. Kalau dari internet tuh ada yang bilang sampai 4 jam. Jadi udah benar-benar keluar semua tuh ya kaldu di dalam sayurannya, di dalam dagingnya gitu ya. Terus nah, ini kalau udah selesai, udah dingin, udah saya taruh di wadah. Kemudian ini sayurnya ya saya makan, sayangnya dibuang ya. Nah, nanti kaldunya ya aku taruh di sini. Ini bekas botol
apa ya? Tuh, beli tomat gitu, tomat. Saus tomat ya. Terus ada bekas madu, selai ya. Nah, caranya gini loh kalau saya, kalau yang lain mah nggak tahu. Bisa pakai sendok yang ujungnya runcing, langsung ke botolnya. Kalau saya pakai saringan ini supaya benar-benar hanya cairannya kaldunya aja yang akan kusimpan. Nah, aku pakai ini nuangnya gelas ukur ya, ujungnya runcing begitu jadinya memudahkanku ya. Tunggu kalau udah dingin banget ya, baru disaring. Nah, kalau kalian misalnya mau masak sekali lagi ya silakan aja. Ya. Nah, begitu. Terus nanti isinya jangan terlalu penuh ya, supaya nggak lengket. Ya, jadi kalau ini sampai kena cairannya lengket nanti susah bukanya. Nah, ini kalau banyak ini buat yang aku kalau mau masak nasi banyak. Kalau udah nggak usah terlalu penuh gitu. Nah, aku isi dulu semuanya ya soalnya ribet sambil pegang handphone. Udah selesai, boleh ditutup kalau udah benar-benar dingin ya. Nah, nih, kalau misalkan mau dimasak sekali lagi lumayan. Jadi cairannya enak banget kalau mau masak nasi ya, dicampurin ini kaldu sayur dan daging. Dan ini juga dagingnya ya, bukan daging ini tulang-tulangan. Kalau ada daging-dagingnya gitu, tetelannya enak. Kalau mau bikin nasi goreng, mie goreng, aduh aku susah ya ngambilnya. Ya dilihat aja kalau ada tulang kalau ada dagingnya. Ah, ribet udah ya. Ini di sini juga kalau ada dagingnya. Nah, ini nanti aku taruh kalau udah nggak mau dimasak lagi, diambil kaldunya, aku taruh tempat makanan, taruh Tupperware, taruh kulkas. Jadi tiap hari aku makan buat sayurnya. Nah, udah selesai ditutup kaldu homemade-nya. Ini kalau mau taruh di kulkas ya, kalau besok mau dipakai nggak usah taruh freezer, jadi taruh di kulkas ya kan. Nih, yang gede ini aku mau taruh di kulkas karena besok aku mau masak nasi. Ini kaldunya tahan 4-5 hari di dalam kulkas. Kemudian tahan 6 bulan di dalam freezer. Freezer yang di lemari es ya. Kalau freezer kulkasku nggak ada freezernya. Terus tahan 12 bulan alias 1 tahun kalau di freezer khusus. Nah, aku punya freezer khusus. Tapi ini mah kagak mungkin sampai bulan-bulanan ya. 2 mingguan juga udah habis. Ntar aku masak lagi, bikin lagi. Nah, yang ini ya, aku taruh kulkas. Tuh, kaldunya. Tipsnya lagi, nutupnya ya. Jangan kenceng-kenceng banget, soalnya ntar kalau misalkan kegoyang terus ada yang lengket cairannya di bagian dalam situ, dia susah banget dibukanya, Bu, lengket gitu ya. Jadi nutup pokoknya kalau udah ketutup gitu, udah jangan sampai dikencengin banget, jangan. Nah, ini taruh di freezer. Berantakan dapurku, anak-anak main. Nah ini freezer khusus jadinya. Kalau di sini ini kan semuanya freezer ya. Bukan yang di dalam kulkas, bisa setahun. Nah, ini. Nah, ini minus 20 kita settingnya. Kalau ada botol kayak begini, botol beling ya, kaca, lebih bagus daripada di plastik ya, bikin sampah dunia ini. Tapi kalau nggak ada ya udah nggak apa-apa, nggak dipaksain gitu ya. Terus cara ngangetinnya gimana gitu? Dipanesin di panci, airnya air dingin ya, ntar sampai mencair. Ntar aku bikin video khusus ya. Penuh, ntar aku atur dulu deh. Dah semuanya berhasil ku simpan tuh ya.
Dan kalau mau dipakai kaldunya, karena dia kan beku, di sehari sebelumnya taruh di kulkas dulu supaya nggak bener-bener membatu gitu. Selamat makan.